Nah guys, kembali lagi di channel Apresitorus, di mana channel ini akan memberikan diri kamu suatu informasi baik dari pekerjaan, asmara, keuangan, serta kehidupan diri kamu secara general. Sebelum saya memberikan suatu informasi dari berbagai aspek yang barusan saya katakan tadi, saya juga mengingatkan kepada teman-teman, informasi yang saya berikan terhadap diri kamu bukan suatu acuan untuk kamu ambil dan untuk kamu terima. Saya hanya bisa memberikan diri kamu suatu informasi berdasarkan kartu yang saya pegang ini. Diri kamu hanya bisa berencana terhadap kehidupan kamu, akan tetapi dibalik dari informasi dan perencanaan tersebut, lagi-lagi yang menentukan adalah Sang Pencipta. Sebelum saya mengambil satu persatu kartu yang saya pegang ini secara acak, saya juga mengingatkan kepada teman-teman apabila ketemu dengan channel saya agar menekan tombol subscribe-nya dan menyalakan loncengnya supaya next video saya lebih semangat untuk memberikan suatu informasi baik terhadap kondisi energi kamu, manusia yang selama ini kamu prioritaskan, serta pihak ketiga dia. Oke Wageng, kali ini saya ingin mengambil satu judul, tetapi judul tersebut masih ada kaitannya dengan kartu yang saya pegang ini. Apa yang ingin disampaikan oleh kartu yang saya pegang ini ketika saya mengatakan pesan seperti apa yang ingin dia sampaikan terhadap diri kamu dari kondisi batin yang dia miliki. Apakah kartu yang akan saya ambil nanti akan memberikan suatu gambaran yang bersifat positif atau memang justru kebalikannya? Kita langsung saja. Saya akan mengambil beberapa kartu, di mana kartu yang akan saya ambil nanti bisa saja bersifat resonate, bisa saja tidak bersifat resonate. Semuanya saya kembalikan terhadap pola pemikiran kamu, semuanya saya kembalikan terhadap situasi energi yang kamu miliki untuk saat ini. Nah guys, di depan saya ini sudah ada beberapa kartu yang sudah saya ambil secara acak satu persatu dari tumpukan kartu yang saya pegang tadi. Apakah kartu yang ada di depan saya ini akan memberikan suatu gambaran yang bersifat positif atau memang justru kebalikannya? Kita langsung saja. Muncul kartu ini. Sekali lagi saya mengatakan muncul kartu yang saya pegang ini, di mana kemunculan kartu yang saya pegang ini seperti memberikan suatu isyarat atau gambaran, tetapi gambaran yang ingin saya sampaikan terhadap diri kamu terlebih dahulu saya ingin mengarah terhadap diri kamu sebelum saya mengarah terhadap judul tersebut. Kenapa terlebih dahulu saya ingin mengarah terhadap diri kamu? Sekedar mengingatkan kembali, sudah selayaknya diri kamu ini tidak usah lagi untuk memikirkan manusia yang sudah meninggalkan diri kamu. Ya, saya hanya sekedar mengingatkan diri kamu, sudah selayaknya diri kamu ini tidak untuk mengingat kenapa manusia itu meninggalkan diri kamu. Saya mengatakan apa yang menjadi perkataan saya tadi bukan berarti saya tidak memiliki alasan,
Justru karena saya memiliki alasan kenapa saya mengatakan hal tersebut, posisinya manusia itu yang meninggalkan diri kamu. Bukan diri kamu yang meninggalkan diri dia. Jadi ketika dia meninggalkan diri kamu, biarkan manusia itu menikmati apa yang menjadi keputusan dia, dan untuk saat ini nikmati apa yang menjadi kehidupan kamu. Ya, Wak Geng, nikmati apa yang menjadi kondisi kehidupan kamu. Kamu harus bisa move on, kamu harus bisa bangkit, bawa kembali apa yang menjadi kondisi kehidupan yang seharusnya kamu bawa. Karena bisa saja ketika kamu membawa kembali apa yang menjadi kondisi kehidupan kamu untuk ke depan, yang kamu bawa itu masih akan memberikan diri kamu ketenangan kamu sendiri. Kartu pertama yang saya pegang ini adalah kartu yang berbicara secara pedang, tetapi pedang tersebut terdiri dari 6 pedang. Kalau seandainya saya mencoba untuk menarik satu pedang dari ke-6 pedang tersebut, saya tidak memungkiri dari apa yang menjadi tindakan dia ketika dia meninggalkan diri kamu. Karena kalau saya mengatakan kembali secara karakter, manusia itu benar-benar sangat toksik, benar-benar sangat manipulatif. Dia yang meninggalkan diri kamu, tetapi bisa menggiring berbagai opini seakan-akan dia yang tersakiti, dia yang menjadi korban, kamu yang menjadi tersangka. Dia yang meninggalkan diri kamu, tetapi cara dia meninggalkan diri kamu bukanlah cara yang ada kedewasaan, tetapi seperti orang yang bersifat kekanak-kanakan, ibarat orang yang memiliki sifat kepecundangan. Ini 6 pedang. Sudah terlalu banyak manusia itu memberikan situasi di mana kehidupan kamu bersifat kacau balau. Sudah terlalu banyak situasi di mana manusia itu membuat ruang gerak kamu seperti tertekan, seperti tercekik, seperti terpenjara, dan seperti meminum racun. Berarti apa yang saya katakan di awal perkataan saya tadi, di mana kamu tidak harus memikirkan manusia itu, dibenarkan oleh kartu ini, Wak Geng. Apa yang barusan saya katakan tadi bukan berarti saya ingin mensugesti apa yang menjadi pemikiran kamu agar pemikiran kamu bermain dengan apa yang menjadi ucapan saya, Wak Geng. Kalaupun kartu yang saya pegang ini saya mencoba untuk mengkaitkan apa yang menjadi judul tersebut, saya akan membenarkan kartu ini. Tetapi dalam arti apa? Bisa saja pesan yang ingin dia sampaikan secara batin yang dia miliki untuk diri kamu ini masih berbicara secara pesan, di mana dia masih akan kembali untuk mengemis terhadap diri kamu. Batin yang dia miliki ini seperti tidak mau lepas dari koneksi secara alam bawah sadar kamu. Batin yang dia miliki seperti masih mengingat bagaimana koneksi yang pernah kamu berikan terhadap diri dia sewaktu dia ada komitmen terhadap diri kamu. Sekuat apapun manusia itu melepaskan apa yang pernah dia bina terhadap diri kamu demi memprioritaskan apa yang menjadi kebebasan dia, yang dia nikmati secara kebebasan belum tentu memastikan manusia itu ada ketenangan, Wak Geng. Muncul kartu Three of Swords, yang dimana kemunculan kartu ini berbicara secara pedang kembali, tetapi pedang tersebut terdiri dari 3 pedang. Kalau seandainya saya mencoba untuk menarik satu pedang dari ketiga pedang tersebut, satu pedang yang saya tarik ini pun masih membenarkan apa yang menjadi judul tersebut. Membenarkan dalam arti apa? Bisa saja kan pesan secara batin yang ingin dia sampaikan terhadap diri kamu ini adalah pesan yang mengategorikan ternyata
batin dia mendapatkan apa yang menjadi tangisan dia, kekecewaan dia, ketidakbahagiaan dia, dan duka dia. Dia terlalu berekspektasi ketika meninggalkan diri kamu, kehidupan dia akan ada kebahagiaan. Tetapi apa yang menjadi ekspektasi dia bertolak belakang dengan kondisi batin yang dia miliki. Muncul kartu The Emperor, yang dimana kemunculan kartu ini mengarah terhadap unsur api berlambangkan 3 zodiak, Aries, Leo, dan Sagittarius. Kalau seandainya saya mencoba untuk mengesampingkan ketiga zodiak yang barusan saya katakan tadi, kartu ini pun masih membenarkan apa yang menjadi judul tersebut. Membenarkan dalam arti apa? Ya bisa saja kondisi batin yang dia miliki seperti ada sesuatu hal yang ingin dia sampaikan terhadap diri kamu, tetapi ini ada kaitannya di mana manusia tersebut masih terobsesi terhadap diri kamu, masih ketergantungan terhadap diri kamu, dan masih memiliki gairah terhadap diri kamu. Bisa dikatakan batin yang dia miliki ini masih kepo dengan diri kamu, masih ingin memperhatikan diri kamu, dan masih ingin mencari tahu bagaimana kondisi diri kamu, wah geng. Muncul kartu The Empress, yang dimana kemunculan kartu ini ratu di atas ratu. Kalau seandainya saya mencoba untuk menarik kata The Empress yang saya tarik ini pun masih membenarkan apa yang menjadi judul tersebut, tetapi dalam arti apa? Bisa saja batin yang dia miliki ini seperti penuh dengan tekanan, seperti penuh dengan beban, seperti penuh dengan situasi yang bersifat intimidasi. The Emperor ini kartu berbicara terhadap diri dia, ini kartu berbicara terhadap diri kamu. Bisa dibayangkan manusia itu tanpa diri kamu secara batin, dia benar-benar merasa ketakutan, dia benar-benar merasa khawatir, dan dia benar-benar menikmati apa yang menjadi kegelisahan dia. Muncul kartu Six of Pentacles, yang dimana kemunculan kartu ini berbicara secara koin, tetapi koin tersebut terdiri dari 6 koin. Kalau seandainya saya mencoba untuk menarik satu koin dari ke-6 koin tersebut, satu koin yang saya tarik ini pun masih membenarkan apa yang menjadi judul tersebut, tetapi dalam arti apa? Ya bisa saja kondisi batin yang ingin dia sampaikan terhadap diri kamu ini adalah cerminan di mana manusia itu tanpa diri kamu sedang menerima kehidupan yang bersifat mengambang. Bukan hanya mengambang, tetapi kehidupan dia seperti tidak ada kejelasan, tidak ada kemakmuran. Kamu bisa melihat sendiri bagaimana posisi gambar di dalam kartu yang saya pegang ini. Wah geng. Muncul kartu The Devil, yang dimana kemunculan kartu ini mengarah terhadap unsur tanah berlambangkan 3 zodiak, Capricorn, Taurus, dan Virgo. Kalau seandainya saya mencoba untuk mengesampingkan ketiga zodiak yang barusan saya katakan tadi, lagi-lagi kartu ini masih membenarkan apa yang menjadi judul tersebut, tetapi dalam arti apa? Kondisi batin dia seperti menerima apa yang menjadi resiko dia sendiri. Kondisi batin dia seperti menerima apa yang menjadi dampak buruk dia, resiko. Kondisi batin dia seperti menerima apa yang menjadi kabar buruk dia. The Devil, yang dulunya manusia itu ketika ada komitmen, dia hanya memandang dan menilai diri kamu secara kesestabilan kamu. Tetapi ketika komitmen itu atau koneksi itu sudah tidak lagi berbicara, giliran manusia itulah yang bersifat ketergantungan terhadap diri kamu. The Devil, lambang dari kata iblis, lambang dari suasana yang bersifat negatif, lambang yang memberikan situasi yang bersifat kabar buruk.
muncul kartu Four of Wands, yang dimana kemunculan kartu ini berbicara secara tongkat, tetapi tongkat tersebut terdiri dari 4 tongkat. Kalau seandainya saya mencoba untuk menarik satu tongkat dari keempat tongkat tersebut, satu tongkat yang saya tarik ini pun masih membenarkan apa yang menjadi judul tersebut, tetapi dalam arti apa? Sepertinya kondisi batin dia ingin bertemu terhadap diri kamu. Ini kondisi batin dia masih ingin berkomunikasi terhadap diri kamu, masih ingin reunian terhadap diri kamu, dan masih ingin bernostalgia terhadap diri kamu, dan masih ingin bertukar pikiran terhadap diri kamu. Muncul kartu Knight of Swords, yang dimana kemunculan kartu ini berbicara secara pedang, tetapi pangeran dan prajurit yang memegang satu pedang. Pedang yang dipegang ini pun masih membenarkan judul tersebut, tetapi dalam arti apa? Bisa saja sekalipun diri kamu menutup apa yang menjadi akses yang kamu tutup, belum tentu akses tersebut membenarkan kondisi batin dia tidak mencari dan menunggu diri kamu. Dia masih akan mencari dan menunggu posisi diri kamu. Wah, geng, ini yang ingin saya sampaikan terhadap diri kamu dari berbagai kartu yang saya pegang ini. Yang positif ambil, yang negatif buang. Sekian dulu informasinya. Salam kartu tarot, salam zodiak.